Perkenalkan, nama saya Rida Nandani. Saya lahir di Nganjuk. Saya asli Surabaya. Saat ini usia saya kurang lebih 34 tahun. Saya memulai usia ini sejak 12 tahun yang lalu, sejak tahun 2008. Saya owner dari Dancer. Mungkin orang kenal saya dan Dancer. Dulu saya tidak pernah berpikir akan punya usaha dancer, karena sejak kecil saya punya cita-cita ingin menjadi polisi, karena dari bapak saya adalah seorang tentara. Saya dulu memang dari historinya, sejarahnya ya dari keluarga pegawai, sehingga sejak kecil ya tuntutannya ingin menjadi polisi. Sejak STM saya alhamdulillah berusaha mencari prestasi-prestasi. Seperti saya aktif di silat, alhamdulillah saya juara di tingkat remaja. Saya juga sampai di nasional, di Kejurnas terakhir saya 2010 ikut Kejurnas di Surabaya untuk itu. Karena cita-citanya itu menjadi polisi, yang digambar-gambarkan menjadi polisi, ternyata saya jatuhnya di parkir, di mana jatuhnya karena interview. Yang saya rasa karena tingkat kebutuhannya itu tidak sesuai dengan yang membutuhkan, jadi overlap, banyak yang lamar, sedangkan kebutuhannya terbatas. Jadi saya harus jatuh. Nah, kemudian saya fokus di silat, karena memang saat itu kelebihan saya cuma bisanya tanding, cuma silat. Alhamdulillah saya tanding ke Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, saya tanding. Dalam saat bertanding saya yakin begini, kalau saya tanding terus terbatas kemampuan saya, produktivitas saya. Mungkin saat itu saya tanding selalu menang, tapi mungkin nanti saat usia 30, usia 35 mungkin bisa sebaliknya. Nah, saat itu saya terus mencari cara apa ya, kira-kira usaha apa ya. Alhamdulillah saat dulu SDM saya itu magangnya di dunianya handphone, namanya di Malotek, tepatnya di Silat. Dari pengalaman magang itu saya jadikan untuk bekal buka toko. Sama saudara saya, sama kakak, saya diajak kerjasama join 50-50 waktu itu untuk membuat toko handphone. Pertama saya buka toko itu di garasi rumah. Di garasi rumah saya bikin toko awal itu cuma satu etalase di dalam garasi sama satu PC komputer. Jualannya ya cuma aksesoris sama isi pulsa. Nah, ternyata Allah paring saat saya awal di garasi itu ternyata masyarakat suka. Waktu kita bikin promo masih zamannya HP-nya ponik-ponik ya, HP 3310, HP 3100, kemudian masih kelasnya seperti belum GB ya. Waktu itu beli pulsa gratis. Ternyata peminatnya banyak sekali, banyak orang beli pulsa hanya untuk isi ringtone. Padahal tempat saya waktu itu di rumah di garasi itu masuk ke. Nah, dari pengalaman kita di garasi itu kita coba sewa tempat di pinggir jalan. Dulu saya sewa di depannya Samania Wawijaya. Di situ ya di halamannya itu juga 2 etalase, kemudian ada diisi untuk mengisi pulsa dengan promo yang sama. Ternyata Allah paling efektif. Kemudian karena itu awalnya join, kita sama-sama berkembang, punya ide, akhirnya kita terpaksa harus berkembang masing-masing. Kakak saya berkembang, saya berkembang sendiri. Sekarang kakak saya sudah alhamdulillah dia punya toko namanya Master Cell, kita berkembang dengan nama Dancer. Sejak itu kita pisah di 2008, makanya kalau orang tanya sejak kapan Dancer itu, kalau saya sendiri sejak 2008, tapi mengawalinya sejak tahun 2006 itu kita yang coba. Nah, 2008 dari modal saya kerjasama sebelumnya, ingat saya kita punya modal cuma 10 juta modal awal kita memulai Dancer ini. Kita buka, kita cari tempat, karena modalnya terbatas, kita pun harus cari tempat yang memang sesuai dengan budget kita. Kalau dituruti yang strategis, yang bagus, ya otomatis nggak dapat dengan budgetnya. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah paring waktu itu kita dapat tempat di Jalan Dr. Sutomo di Wawijaya, Second City Wawijaya.
Di situ saya dapat tempat sewa murah sekali, 500.000 per tahun. Itu pun saya bayar sebagian. Itu murah karena tempatnya angker. Tapi kalau nggak angker ini nggak dapat segitu. Makanya alhamdulillah dari tempat kita udah dapat, meskipun itu cuma kita yakin waktu itu ya kita punya Allah ya, yang namanya rezeki, kodar semuanya dari Allah. Kalau memang jodoh, meskipun tempatnya mungkin orang bilang itu angker, kalau Allah paling pasti semua juga. Ternyata saat kita buka toko itu respon pasarnya luar biasa. Saya juga nggak ngira sampai saat itu tuh banyak yang heran. Parkir customer itu sampai di 2 seberang jalan itu penuh waktu kita bikin toko. Bahkan sampai saat itu ada cerita kita tuh dikumpul sama penjual yang lain karena cara jualan kita yang mereka ekstrim atau berlebihan. Ya saat itu saya pikir saya secara posisi kalah, tempat saya kalah, saya nggak di jalur utama. Kalau kita nggak membuat promo-promo yang menarik ya mana mungkin nggak sampai modal. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita berjalan berkembang. Awalnya kita jual dulu saja karena zamannya juga berkembang, modal semakin bertambah. Jadi kita bisa menambah dari situ kita tahu ternyata peluang yang lebih besar kita jadi kalau ditanya apa sih alasannya bisa melakukan handphone, alasannya ya karena memang skill yang saya miliki waktu itu. Yang keduanya dulu yang lain teman-teman saya itu PSG itu tukang servis TV, tukang servis mesin cuci di perusahaan. Memang saat itu saya memang milih toko handphone karena saat itu saya melihatnya ini potensi yang mungkin suatu saat akan berkembang. Pada waktu itu handphone memang belum ada, jarang. Saat saya jualan handphone itu, saya jualan produk saya nggak punya handphone, yang punya kakak saya. Nah, tapi karena apa ya, saya yakin bahwa handphone ini akan suatu saat menjadi besar ya, itu kita harus berani. Awalnya, terus kemudian karena memang keadaan kita sudah daftar jadi polisi, ternyata orang paling gagal dan skill saya adanya di situ, itu jadi mendorong semakin yakinnya kita untuk pilih jualan. Salah satu kita punya cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu mulai dari pelayanannya, strategi sharingnya, kemudian di pricingnya itu kita berbeda seperti itu. Karena tak rasa dalam bisnis ini mutlak pricing, positioning dan pelayanan itu mutlak. Tapi ada hal yang nggak bisa ditiru. Kalau pricing kita betul-betul ngejar pricing harga, kita kalah, nggak bisa berkembang. Karena berkembangnya bisnis karena keuntungan. Saat kita kok berlebihan pada pricing, hancur-hancuran harga, nggak akan kita bisa berkembang. Kalau di kita memang nggak hanya fokus di pricing aja, tapi lebih ke pelayanan. Mungkin kalau bisa dilihat dari sudah itu berbeda. Customer datang, kita ada satpam yang menjadikan tempat buat parkir, silakan parkir di sini. Kemudian saat mau masuk udah dibantu, kemudian selamat datang di dalam sana, tempatnya ber-AC, nyaman, perannya baik-baik, tersenyum, seperti itu. Kita juga tidak memaksakan customer harus beli produk yang kita fokuskan. Biasanya kalau di store yang lain harus beli produk ABC gitu kan. Kita membebaskan customer membeli produk yang mereka ingin. Seperti itu. Yang rata-rata 10 unit per hari rata-rata, nanti kita punya 27 toko, berarti 270 atau 300 kali 30 hari yang mungkin sekitar harusnya 9.000 harusnya. Kalau di kita memang fokusnya di handphone, kita kembangkan ke laptop. Alhamdulillah ke laptop itu sudah bagus karena memang sudah jadi kebutuhan. Terus kita coba ada bisnis elektronik, kita coba kembangkan seperti kulkas, TV, mesin cuci. Kita branding dengan nama dan ini. Ini kita bisa tidak ada confidential, ada confidential. Kita juga jalan beberapa bisnis yang lain itu turunan dari confidential seperti ini.
Contoh kita punya digital printing. Awalnya dulu karena tingginya kebutuhan kita untuk promosi, kita butuh bebek pohon, kita butuh untuk baliho, kita butuh untuk apa namanya sosialisasi banner-banner itu. Karena tinggi kita bikin digital printing. Alhamdulillah ternyata setelah kita jalan, kita coba jual keluar, ternyata laku dan berjalan. Kemudian ada digital advertising yang awalnya karena kita lihat ada kebutuhan bikin billboard, bikin billboard seperti itu. Nah akhirnya kita bikin divisi sendiri untuk pembuatan itu produksi. Alhamdulillah bisa mulai seperti Asus, Oppo, Vivo itu pekerjaan untuk area sini, insya Allah kita yang kerjakan. Nah selain itu kita juga kembangkan ke PT CKN, PT Cipta Karya Mansurin untuk bergeraknya di outsource. Jadi penyedia satpam, cleaning service, driver itu kita regenerasi, itu kita juga ada. Kemudian kita ada server reload. Alhamdulillah kita insya Allah rata-rata transaksi per hari antara 10.000. Kita insya Allah nomor 1 sekarang di Kabupaten Nganjuk untuk transaksi servernya. Dan ada beberapa usaha yang lain seperti ekspor impor, karena yang memang kebutuhan kita mau bersaing pricing dengan store yang lain, ya kita harus punya barang yang murah. Otomatis kita punya divisi ekspor impor yang menggunakan produk seperti itu. Kalau tips saya untuk memulai usaha itu jangan ragu, mulai saja. Karena memang tadi saya sampaikan ide itu datanya nggak sempurna, tapi nanti sambil berjalan kita lakukan evaluasi dan inovasi. Terus saat sudah mulai usaha, jangan berpikir mulai usaha yang lain lebih baik, tapi tekuni usaha yang sudah kita dalami sampai kita mahir di bidang itu. Kalau kita sudah jadi mahir di bidang itu, akan sangat mudah mengembangkan. Oke, insya Allah cukup dari saya, sekian. Jangan lupa selalu nonton channel YouTube-nya Para Media untuk menambah inspirasi dan motivasi kita semua.